Baik, sanabtadi ad-dirasa fi hadhil laila bi qiraatil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Bismillahirrahmanirrahim. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan, Laila Saidah. Sa'idah Mubarakah. Baik, sepertinya teman-teman kalau Laila Jum'ah ini ya banyak agenda ya lah baksa. Awalnya sudah mau diliburkan, tapi sudah rasa sudah cukup ya pagi siang kita telah jadi sudah pakai kelas. Fal yaum yakni yaumul khamis saufa nata'alam anil qawaid an-nahw ya. Kemarin terakhir kita sudah bahas, sebenarnya kemarin lebih ke murojaah aja ya, mengulang aja materinya berkaitan dengan jumlah fi'liyah, jumlah ismiyah yang alhamdulillah insya Allah tidak lagi tertukar dan sudah paham betul ya konteks pembuatan kalimat. Nah, kali ini kita masuk di pembahasan selanjutnya yaitu mu'rab dan mabni. Nah, kalau kita ingin membahas mu'rab dan mabni, pembahasan ini itu berkaitan tentang pembagian dari sisi harokat ya. Kalau kita bilang bagaimana kita memberikan kedudukan dan harokat dalam sebuah kata. Jadi lebih tepatnya kalau kita ingin menentukan bentuk mabni atau mu'rab, itu nanti kita akan fokus dari huruf terakhir dalam kata tersebut. Dan huruf terakhir ini huruf asli ya, bukan huruf tambahan. Misal kalau kita bilang kata ba, berarti ba-nya. Kalau kita bilang huwa, wa-nya yang kita maksud. Jadi ima bentuk harokatnya dia berubah-ubah, ima bentuk harokatnya bisa tetap gitu ya. Ibaratnya tidak bisa berubah-ubah. Kemudian kalau misalnya nanti ada tambahan-tambahan, hati-hati. Jadi makanya belum tentu misal kayak ya ketube. Nah, itu bukan nanya yang kita maksud sebagai huruf akhir dari asli kata tersebut ya. Justru kita kembali ke huruf aslinya dari kata ba, berarti yaktubu. Berarti ba-nya yang asli, sehingga ba ini nanti akan kita lihat ya ketub. Nah, oh berarti dia mabni ala sukun gitu ya. Jadi penentuan harokat itu yang diperhatikan dalam nahwu itu huruf terakhir asli dari kata, bukan huruf terakhir dari baris terakhir. Karena belum tentu ya. Bisa jadi itu adalah berupa tambahan. Baik, mahwal mu'rob atau mahwal i'rob, biasanya gitu ya. Mahwal bina atau mahwal mabni. Apa itu mu'rob? Mu'rob adalah huwa taghiru awakhiril kalimati. Jadi perubahan akhir kata, baik itu karena amil yang masuk gitu ya, ataupun memang kedudukannya yang dia membuat kata tersebut menjadi berubah harokat. Jadi secara general harokatnya bisa berubah. Adapun mabni mahwal bina atau mahwal mabni, pernah dengar juga ya. Wa tasbitul kalimah ya. Penetapnya atau tasbitu haroka atau i'rabi fil kalimah gitu ya. Dia tetapnya harokat dalam kata tersebut. Tidak ada perubahan. Jadi dari awal mau dia kemasukan amil maupun tidak kemasukan amil, maka dia tetap dengan posisinya. Tidak ada perubahan. Nah, dalam pembagian pertama ini kita akan fokus di mabni dulu ya, karena kebanyakan mabni. Secara general, mabni afan mu'rob ya. Secara general, kita kan punya kam nau'an min anwa'il kalimah, tafadhal akhina Hamas. Kam nau'ul Ada kalimah, kam nawal nau'an kalim. min an soh, na'am, Nawani sahib. Al-ismu wal salasa. fi'lu. Yakin harfun laisa min kalimah. Laisa. Laisa kalimah. Huwa al-amil. Awamil. Awamil, na'am. Walakin kalau secara general tetap masuk ya, fi'lun, ismun, wa harfun ya, na'am. Fi'lu. Meskipun meskipun maknanya tidak ada ya, kalau tidak bersambung ya tasil bi ism au bil fi'l gitu ya, betul. Tapi secara general ada tiga. Nah, nanti di mu'rab ini kita punyanya cuman isim dan fi'il. Jadi ibaratnya harokat itu bisa berubah-ubah kalau bentuknya isim yang kemarin sempat kita bahas ada macam-macam ya. Dan juga kata kerja. Apakah semua bentuk? Nah, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama ismun. Kalau dari sisi jenis, itu kan mudzakkar muannas gitu ya. Tapi kalau dari sisi jumlah, kita punya mufrad, tunggal, musanna, sesuatu yang double atau ganda, jamak ya, sesuatu yang lebih dari dua. Tiga. Adapun untuk mufrad, lebih dari dua, seperti tiga ya, tiga ke atas Dua. ya. Betul. Nah, betul. Baik. Jadi, nah untuk yang mufrad, kita punya mu'tal juga.
seperti isim maksur, isim mangkus, pernah dengar ya? Buddha, Hadi, pernah dengar? Apalagi biasanya? Ya, Ya, nama-nama yang Wazin, belakangnya, ya Wazin, Musa, ya betul. Musa, Nah, yang belakangnya ada alif layinahnya ya, atau ada hmm, yaknya. Itu berarti nanti dia mu'tal bentuknya ya, karena ada ilatnya. Al ilat itu apa saja sih? Ayu ya, alif, ya sama wawu. Nah, berikutnya ada ghairu munsharif, dia juga mufrad ya. Biasanya ada, ini pembahasannya khusus ya, mungkin nanti bisa dimutolak lebih. Eh, Salah satunya adalah menggunakan pola-pola mafail, wazannya mafailu atau mafail, masajidu, madarisu, gitu ya. Makatibu, apalagi talamidu, ya. Nah, itu termasuk bentuk isim baru munsharif. Nanti juga ada pembahasan ya, kapan dibatalin, kapan beramalnya, itu bisa dimutolak lagi. Lanjut, Asmaul Khamsa. Ada apa saja? Abun, Umun, Hamun, Amun, Hamun, Sohi, Ham, Pamun. Nah, Hamun, Sohi. Muka, Fuka, ya, Dumalin. Ya, Zu Malin, Soh. Jahit. Zu ya. Nah, itu nanti bentuk termasuk mufrad juga. Berikutnya musanna, sesuatu yang dua. Nanti bisa dilihat apa saja kayak kalau Muhammadun jadinya Muhammadani, rojulun, rojulani, tinggal dikasih alif nun atau ya nun ya. Nanti ini cuman ini aja ya disebut-sebutin. Nanti contoh-contohnya di bawah dibahas lagi. Jamak ada tiga, mudzakkar salim, muannas salim itu untuk sesuatu yang berakal ya. Jamak yang biasanya kalau mudzakkar salim ciri-cirinya ada wawun nun, ya nun. Muslimuna, muslimina, mu'minuna, mu'minina, kafiruna, kafirina. Muannas salim pakai alif tak ya. Mu'minatun, muslimatun gitu ya. Jamak taksir itu jamak pecah ya. Taunya kita bentuknya itu ada yang munsharif, ada yang munsharif. Ya, tadi munsharif ya berarti dia bisa berubah-ubah pakai wazan-wazan tertentu ya, fi'al misal kayak jadinya riba gitu ya, ribohun jadinya riba, dan aklamun misal kolamun kutubun itu munsharif semua. Kalau munsharif seperti tadi wazan mafail sama mafail gitu ya. Dan ada beberapa bentuk yang lainnya juga. Sighah muntahal jumu ya kalau pernah dengar ya. Nah, sambil untuk fiil ada juga mu'rafannya mudhari. Ada karena sahihul akhir berarti sunyi dari huruf alif, wawu dan ya. Kataba, dakhola, khoroja kalau dimudhari'kan jadi ya dakhulu, yakhruju, yaktubu. Harokatnya aman-aman saja. Hurufnya aman-aman saja. Bukan alif wawu ya ya. Ada yang mu'tal akhir berarti ada alif wawu ya-nya. Ghaza berarti jadinya ya ghazu. Roma jadinya yarmi. Sa'a jadinya ya sa'a. Jadi ada semuanya ya. Nanti kita lihat perubahannya apa. Kok bisa usada itu kan tetap harokatnya iya. Nanti kalau dia kemasukan amil, nah makanya disebut sebagai mu'rob ya. Kalau kemasukan amil bisa jadi berubah gitu. Ada falul khamsah pada domir apa saja biasanya kalau di fi'il mudhari yang ada wawununnya biasanya. Domir hum, antum, apalagi anti juga ya. Taktubina dayaknya dan nunnya dibuang Nah, nanti. Taktubi, ya biasanya falu. Alani, Aluna, Alani, Aluna, Aluna. Nah, nah, so jahit. Nah, itu tadi yang mu'rabnya. Ini cuman general, nanti kita bahas satu-satu. Ada yang mabni. Mabni berarti ada di tiga kata ya. Isim masuk juga. Jadi nggak semuanya isim tadi bisa mu'rab. Nggak juga semua fi'il itu bisa mu'rab. Ada beberapa tempat dia menjadi mabni. Artinya harokatnya dia tetap dan tidak berubah. Berubah. Kemudian huruf atau harfun semuanya masuk kategori mabni. Gitu ya. Kita ke akhir dulu deh. Huruf apa aja? Min, man. Ada huruf itu ada dua jenis, beramal dan tidak beramal ya. Ada Hmm. huruf yang masuk khusus pada isim, khusus pada fiil, ada yang mustarok bisa dipakai dua-duanya. Nah, intinya semua Hmm. huruf itu mau bentuknya seperti itu, intinya sama-sama harokatnya tetap. Aina, mau di depan, di belakang tetap aina. Nah, nggak mungkin ainu, nggak mungkin aini, gitu ya. Min, nggak mungkin jadinya minu, minu, misalnya. Dan lain sebagainya. Kayak isim dulu, apa saja yang mabni? Kata ganti. Nah, anta antum antum, anti antum antuna, ana nahnu.
Dan semuanya itu mabni, ya. Ada yang mabni alal fathah. Jadi harokatnya itu disesuaikan dengan harokat terakhir dari kata ya. Wa berarti mabni alal fathah. Huma mabni ala apa? Su Sukun. sukun ya, ada alif Sukun. ya. Hum mabni ala sukun, hiya dan seterusnya. Nah, kemudian Ya. isim mausul. Isim mausul ada berapa jenis? Masih ingat? Ada dua ya. Duh. Isim mausul itu apa sih Ustazah? Isim mausul itu kata sambung yang menunjukkan penjelasan. Contoh, misal kalau dalam bahasa Indonesia kayak gini, eh akhina Hamas yang tadi telah makan malam sekarang sedang belajar bahasa Arab. Yang mana sekarang sedang fokus dalam misal apa? Yang itu adalah menunjukkan isim mausul. Kalau di dalam Al-Quran biasanya Itu innalladzina satu. lebih. Ustazah itu ada dua apa aja? Nah, mukhtas sama mustarok. Khusus spesial memang untuk isi mausul. Ada yang mustarok, bisa dipakai bentuk yang lain. Contoh, kayak di mausul yang khusus kayak alladzi ilalladzina amanu wa amilus solihat, kayak gitu ya. Allati Hmm. gitu ya. Allati alladzani itu semua bentuknya isi mausul khusus. Tapi yang mustarok kayak sama man. Ma sama man biasanya apapun artinya atau sesuatu. Ma atau man. Kok bisa dibilang mustarok? Kadang dia bisa mausul, Oh, ma nafi, ma nahi, ada ya iya. kayak gitu maksudnya. Jadi misalnya dia Pengguna kadang berubah menjadi manafi gitu ya, kadang menjadi musul gitu. iya, sohi. Artinya penggunaannya tidak hanya berlaku pada mausul, di banyak tempat tergantung kedudukan dalam kalimat. Nah, sohi. Coba nanti ada beberapa soal kayaknya yang berkaitan identifikasi ini jenis ma apa gitu ya. Berikutnya isyarah. Isyarah itu yang menunjukkan kata tunjuk ya, tertuju ya. Hadza hadhi hadani. Jadi yang membuat jadi banyak itu sebetulnya cuman karena dekat jauh, zalika, alkitab gitu ya, tilka. Hmm. Satu karena dekat Tambahnya jauh, doang ya. iya, dua karena jumlahnya musanna, jama gitu ya, Iya. muannas muzakkar. Jadi sama D-nya jumlah cuma za dua. aja. Cuma Iya, za-nya aja betul. karena isim suruhnya za-nya doang. Sebetulnya, iya, sebetulnya isyarat itu cuma zanya doang, tapi kemasukan banyak hal jadinya macam-macam gitu. Maaf. Berikutnya istifham. Istifham juga termasuk isim ya. Jadi jadi kayak tadi sudah bilang, kadang ada orang bilangnya huruf ya, ada huruf, ada kata tanya, ada yang bilang ada watul istifham, ada yang bilang menyebut isim istifham gitu ya. Di sini masuk kategori isim, kata tanya, kayak mahada, man, aina, fi, lah, aina gitu ya. Kemudian mata, kam, fi ayi, misal gitu ya. Itu menunjukkan istifham yang dia harokatnya pasti tetap nggak berubah. Mau ditaruh di depan, di belakang, di samping, kena ambil, nggak kena ambil, tetap ya. Isim syarat juga ma, man, ada dua biasanya ya. Kalau udah bilang syarat, pasti ada jawabu syarat. Itu urusan lain ya. Yang jelas Hmm. bentuk isimnya itu juga termasuk kategori mabni. Pokoknya intinya mabni itu harokatnya paten, nggak berubah. Mu'rab bisa berubah sesuai dengan kondisi kalimat ya dalam jumlah ya. Berikutnya fiil. Fiil apa kira-kira masih ingat? Isim fiil itu maksudnya apa? Isim isim fiil kayak soh. Soh bimana Iya, uskut ya kan. uskut, Kayak alaika sohi, bimana ilzam. betul, jahit. Jadi bentuknya itu dia seperti fiil, tapi sebenarnya dia isim. Nah, harokatnya paten. Makanya kadang ada bilang sohin, bisa ditanwin, ya kan? Karena lo Hmm. katanya mabni sudah. Iya, tapi itu ada alasan. Artinya dia isim sebetulnya kan. Hmm. Kalau fiil mah nggak boleh ditanwin ya, sama sekali nggak bisa Ya. ditanwin gitu. Tapi ya artinya sebetulnya dia adalah isim, tapi sebenarnya isim fiil gitu ya. Dia punya dua jenis lah. Tapi pada akhirnya dia termasuk sesuatu yang mabni. Sohi, jayikitan, akhirnya syukron. Nah, sambil untuk yang mabni, kita punya fiil itu kan ada tiga ya selalunya di bahasa Arab itu. Kata kerja madi lampau sudah dilakukan, fiil amr kata kerja yang perintah ya. Kemudian ada mudore, kata kerja yang akan dilakukan atau sedang dilakukan ya. Nah, untuk yang mabni, kata-kata udah paten banget kayak kata ba gitu ya.
Apalagi fi'il madhi kataba, katabu, katabat, katabata itu semua rata-rata mabni. Kataba mabni alal Hmm. fath, kemudian kataba mabni alal apa? Ala sukun yang alif ya, kataba panjang ya. Hmm. Katabu ada sukun juga. Artinya pokoknya Ustazah nggak bisa coret-coret ya di sini. Maksudnya paling enak ini coret-coret supaya nggak ngawang ya. Katabu, perhatikan. Ba, Hmm. wawu, alif. Berarti alif itu kan sukun ya harokatnya. Kalau nggak ada Hmm. harokat, sebenarnya tidak ada, semua itu tidak ada harokat. Semua pasti punya harokat. Cuman sukun itu harokat yang tidak bisa dibaca gitu ya. Makanya sukun itu masuk harokat. Kalau Ustazah ada yang bilang, iya, tapi dia kalau mau dibaca butuh pertolongan harokat yang hidup ya. Karena sukun itu apa, bentuk mati. Tapi ya karena tanda nahu ya udah kita bilang mabni ala sukun aja. Gitu. Semua madi kalau yang di tasrif lugawi ya, ke bawah ya. Kataba, katabu, kata bena sampai nahnu itu semua mabni. Masing-masing punya bentuknya ya. Berikutnya amr. Nah, fil amr juga. Fil amr tuh sebetulnya kata kerja. Boleh nggak sih kita memerintahkan orang yang nggak ada di hadapan kita kayak, hai dia, makanlah. Bisa nggak? Nggak bisa. Tapi di dalam tasrif kan ada ya, ada li. Pernah dengar ya? Ah, Liak tub, ya aneh sih sebetulnya, lam, cuman ya pakai aja. lam amr ya, lam amr ya. Iya, betul, lam yang menunjukkan amr, betul. Tapi sebenarnya kita bilang anggap ya amr di sini untuk sesuatu yang ada di hadapan kita, berarti kata ganti orang kedua ya. Anta kata beta gitu ya. Antuma, apa tuh anta? Uktub gitu ya, pakai bentuk uful, tergantung bagaimana polanya dalam tasrifan istilahinya ya. Kata bayat tubuh berarti uktub. Dakhala yadkhulu udkhul, fataha yaftahu iftah gitu ya. Amr mabni ala sukun. Nah, mudore selalu itu sebetulnya ikutnya di sini. Mu'rob. Sayul akhir yaktubu, mu'tal akhir yaghzu misalnya. Asalul Ah, khamsa yadrusuna. Tapi ternyata ada loh fi'il mudore yang mabni di dua tempat. Mata idza yattasil bin nuni taukid wa yattasil bin nunin niswah. yes. Ketika dia bersambung dengan nun taukid, nun penguat, ada nun tasydid, latar kabun atau bakon an toba, latar Oh, kabun nah itu latar kabun itu fi'il mudhari, tapi karena bersambung dengan nun taukid yang sakilah, maka dia mabni latar kabun atau bakon an tobak. Jadi mabni ala apa jadinya? La ini ada fatah rusan, itu. la ada rusan mabni alal fathi ya, Fatah. latar ka Itu latar la- kabunna itu asluhu latar kabunanna ya. iya Latar betul, kabun. makanya diringankan, dibuang, makanya jadi latar kabun. Nah, sorry, atau contoh yang Hmm. gampang aja biar nggak bingung ya, kalau Hamas mah paham ya. Yang lain coba contohnya, la ada rusanna darosa ya derusu, aku akan benar-benar belajar serius. Lam taukid ada rusa fi'il mudhari, nanya benar-benar taukid, nanya tidak ada kedudukan ya, dia hanya tambahan. Maka di situ yang mana termasuk huruf terakhir dari kata adrusa yang mana? Huruf apa? Yang Hamas dan yang sinnya. maknanya Sin. la Yang sinnya. adrusanna. Berarti yang huruf terakhir dari kata tersebut yang mabni alal fat yang mana? Nanya apa sinnya? Nah, oh la adrusa sa, la adrusa, Sanya. la Ah, ini adrusa yang sadar. misalnya. Hati-hati. Betul, sohi. Hati-hati jangan terkecoh. Makanya Bimada ustada kultu fil jalasatil ula ya, ini maksudnya di pertemuan tadi pertama kali fil mukodimah tadi, perhatikan huruf bukan huruf terakhir di dalam barisan terakhir ya, tapi huruf terakhir dari kata tersebut, sinnya yang kita maksud. La aktubanna, baknya yang mabni ala fathi, paham ya? Jadi bukan nunnya, karena nun itu tidak lama halalaha minal i'rab, nggak ada. Dan dia bukan huruf yang dimaksud dalam mudhari, gitu ya. Karena nun jamak niswa itu berada pada kata ganti berapa? Guna dengan antunna. Coba di film mudhari. Antum Yaktubani yadribna, itu semua udah jelas. Hunna yadribna, yadribna. Sekarang sudah mau nanya, yadribna. nun tambahan.
Itu nunnya pasti punya kedudukan jadi fa'il ya. Tapi sudah mau nanya, huruf terakhir dari kata yadrib. Nah, itu yang mana? Huruf aslinya. Yadrib. Ba. Yadrib. Ba-nya berarti mabni ala Sukun. sukun. Kita nggak boleh bilang marfuun bisukun atau langsung bilang marfu gitu dong, nggak boleh. Atau langsung bilang majzum, nggak boleh. Bukan dijazm dia, memang mabni ala sukun gitu ya. Sukun. Sekalipun dia bukan dijazm, kena limada? Litisolihi binuni niswa. Niswa. Ya dari bena au tadribna, sama di domir hunna dan domir antun. Dan yang membedakan apa? Yang membedakan adalah kalau di nun taukid tadi tidak ada kedudukan, tapi kalau di nun perempuan ini tadi jelas ya, dia punya kedudukan sebagai fa'il ya. Jangan dibuang ya. Nah, berikutnya semua huruf mabni. Jadi kita udah bahas ya. Yuk, kita satu-satu kita uraikan. Dari mabni dulu. Mabni alal fathi, mabni ala sukun, mabni ala dhamma. Coba sih tasrifin. Di sini cuman siapa aja tadi yang hadir? Udah Cuma ada ada semua. 3 orang. Berdua aja ya. Lah baksa. Malam tafadol. Malam Jumat soalnya. Bang Ari siapa Pak Ari? Iya ada. Akhina Ari. Minal mustamiin katanya. Mau nyimak aja. Jahit. Tafadol akhina Hamas. Naam tafadol. Sorry. Enggak, jadi ini kan Ustadz sama Ustazah ngobrol, saya dengerin ya. Oh gitu. Asana Jahit. Lagi cosplay jadi ini berarti ya. Jadi murid Akhina Ari. Nah tafadol Akhina Hamas. Tolong ditasrif dari fathah huwa sampai nahnu, nanti kita pilah-pilah di sini ya, mabninya ala apa. Tafadhol tasridu huwa fathah. Nah. Fathah huwa fatahuhuma fathah ya, fathah huwa fatahahuma fatahuhum fatahat. Kenapa jadi bingung? Hiya fatahata. Baik. Hiya fatahata. Oh, urutannya gimana? Pertama domir dulu atau kata kerja dulu? Bisa mau domir dulu boleh. Huwa fatah huwa fataha huma fataha hum fatahu hiya fatahat huma fatahata hunna fatahna anta fatahta anti anta fatahta antuma fatahtuma antum fatahtum anti fatahti anti antuma fatahtuma antuna fatahtunna ana fatahtu nahnu fatahna. Dari awal ya, yang mabni alal fathi, tidak bertemu dengan sesuatu apapun. Berarti semua kata kerja madi, mau dia bentuknya AIA, AUA, maksudnya apa saja? Bentuk harokat vokalnya ya, fataha, laiba, faila, faula, tetap dia termasuk sesuatu yang tidak tersentuh dengan apapun. Jadi kalau kita bilang fataha, kataba, dakhola, laiba, faula, hasuna. Hasuna itu juga fi'il madi ya, cuma tengah-tengahnya di doma, atau yang tengah-tengahnya nanti di kasroh, atau ya itu semua termasuk kategori fi'il madi yang domir huwa. Maka harokat terakhirnya dilihat. Kita fokus di haknya ya. Haknya harokat terakhirnya apa di sini? Fathah. Berarti kita bilangnya mabni alal fathi. Lanjut. Sekarang tak taknis fatahat. Loh itu ada tak sukun Ustazah. Mohon maaf. Huruf terakhir dari kata fataha. Haknya lagi. Harokatnya apa di sini? Akhina Ahmad? Harokatnya fathah. Fathah Aidon. Coba Akhina Ari pasti bisa kok nyambung. Bertemu dengan domir alif tasnia. Ada 2. Fataha, domir huma. Sekarang sudah mau nanya Akhina Ari. Huruf terakhirnya yang fa, ta, ha atau alif? Kalau asli katanya fatah. Huruf asli terakhir. Yang mana Ustaz? Yang nomor 3, baris ketiga di mabni alal fathi. Fatahah, huruf terakhirnya gimana? Huruf terakhir dari kata fataha yang mana? Fa, ta, ha kan. Sekarang ada kata fataha. Fataha. Mana kira-kira yang huruf terakhir? Tetap ya? Tetap hak kan? Haknya. Berarti harokatnya apa di situ?
Haknya Fathah. harokatnya apa? Kasih. Fathah, betul. Artinya sekalipun ada tambahan, fokus aja huruf terakhirnya. Berarti namanya mabni alal fathi. Jayyid jiddan, syukran. Mabni itu Nastamir. maksudnya kan Tidak fix, berubah-ubah, tidak fix gitu kan berubah-ubah. ya. Fix, Paten lah fix ya. pasti. Paten, tidak berubah-ubah. Jayyid. Selanjutnya Fatah, mabni ala fatah, sukun. nah itu bilangnya. Iya, jadi ada fatahat sama fatahat. Fatahat termasuk kategori harokat yang paten di fathah. Gitu ya. Sekalipun ada ha panjang nggak ngaruh. Karena haknya tetap di fathah. Nah, untuk sekarang Pengertiannya beda dengan yang di atas itu. yang mana itu? Oh, fathah ini karena sambung domir jadi dia tambah alif itu kan ya. Iya, sambung domir, tapi kan tetap kita kalau mau membuktikan harokatnya apa, jangan digabung sama domir. Kita Enggak, kalau tetap memurnikan. yang di atas yang tidak bertemu dengan sesuatu apapun itu kan masih asli kan, itu belum campur domir. Iya, original. Kan. Yang kedua ditambahin takni sekalipun tetap mabni alal fat, karena kan haknya Fatahat di itu kan fathah. kayak apa? Atau yang Perempuan. Apa? Itu bukan ya? domir, itu tatanis. Tatanis perempuan. Iya, maksudnya mungkin domir mustatir gitu kali ya. Iya betul, taknis ya. Jadi, mafhum Ustazah. Karena bisa ketukar dengan fathah itu. Iya betul. Mafhum Ustazah. Iya, Ustazah Pak mafhum maksudnya Akhina Hamas, mafhum juga maksudnya Akhina Ari. Artinya di sini mungkin ada tambahan gitu ya, meskipun kita bilangnya bukan domir secara itu ya, tapi secara tidak langsung ya mustatir aja lah paling tidak yang dimaksud. Tapi maksudnya Akhina apa bukan domir yang sampai ketuker nanti takutnya dengan fathah. Iya Pak. Artinya di sini cuma ada tambahan dan Ustazah ulangi lagi ya Akhina Ari, yang dimaksud dengan mabni sama mu'rab itu gini sebetulnya, kalau di mu'rab itu kunci dari nahwu. Maksudnya apa sih, Ustazah? Jadi kenapa kita perlu belajar nahwu? Karena kan kadang kalimat itu tidak menggunakan harokat kan, dan kita sendiri yang ngasih harokat. Nah, pembahasan harokat sama nggak ngasih, ngasih harokat sama nggak ngasih harokat itu tergantung kita. Dia bagi dulu, dia termasuk bentuk yang mabni, harokatnya tetap atau berubah. Nah, kapan kita memberikan harokat itu? Ya, ketika kita tahu bahwa kata tersebut adalah yang kita ingin berikan harokat itu adalah di dalam kata tersebut adalah huruf terakhir dari kata asli, gitu ya. Makanya saya cuma mau ngingetin aja. Jadi selama ini yang kita fokusin ya itu tadi huruf asli, sisanya ima itu tambahan sebagai bentuk nantinya memberikan dampak, tidak memberikan dampak. Nahwu itu ya? Iya, dalam ilmu nahwu, iya. Jadi kapan kita bilangnya fathah? Jadi jangan sampai sukun yang kita nanti menjadikan itu dia mabni ala sukun, bukan, tapi haknya juga gitu. Lanjut ya, coba kita lihat di sukun sekarang. Bedanya dengan i'rab apa sih mu'rab itu? Mu'rab itu yang berubah-ubah. Kadang kita bilangnya contoh ya dipakai dengan Muhammadun. Mu'rab itu kan istilah ya, misalnya semacam perlakuan terhadap huruf. Kalau i'rab apa ya misalnya? Iya. Di i'rab itu dikasih harokat, dikasih tanda baca, yang berubah-ubah, yang bisa berubah-ubah. Maknanya sama dengan mu'rab. Bahasa, iya, maknanya sama dengan mu'rab. Cuman kalau kita bilang di nahwu kasih i'rab, maksudnya kasih tanda baca, gitu. Kasih tanda baca dong, kayak gitu. Jadi misal kadang kita bilang Muhammadun, kadang bilang Muhammadun alimun, kadang kita bilang ro'aitu Muhammadan. Kadang kita bilang marortu bi Muhammadin. Kadang dun dan din itu kapan Ustazah? Nah, itu tergantung bagaimana posisi kalimat tersebut. Nah, itu sama dengan kita sedang meng-i'rab. Dan kenapa kok bisa berubah-ubah? Karena dia termasuk kata yang bisa mu'rab, bisa dirubah-rubah. Tapi ada yang mabni, contohnya kayak tadi sudah bilang aina, sedangkan nyari yang nggak ada ya aina seperti isim isyarah itu kan ya mabni semua kan. Betul, mau di depan di belakang tetap sama. Hadza kitabun, mau di tengah tetap hadza, mau di akhir pun tetap hadza, nggak bisa tiba-tiba mabni. Iya betul, gitu ya. Ini bisa dilihat di sini nanti apa saja. Nah, Nastamir, Syukron, Jayyid. Berikutnya mabni ala sukun.
Nah, untuk mabni ala sukun itu ada bertemu domir tak mutaharrikah. Berarti di domir apa saja? Tak mutaharrikah, akhina mas. Domir Domir anta, khotob, kemudian fathah ta, kemudian fathah di, domir domir anti, nahnu, domir nahnu, antuna domir ya. ana, naam. Nahnu Domir di sini udah ada nahnu, ya. nahnu Sukun ada itu tuh fathahna itu. iya udah ada. Nuniswa juga ada. Berarti gini aja. Mutaharika biasanya di anta, anti sama ana ya. Fathah ta, fathah ti, fathah tu gitu ya. Kalau dengan domir haknya disukun ya, dilihat Oke. fathah gitu ya. Oke. Haknya lagi disukun. Bertemu dengan nun, domir nahnu, fathah na. Jadi haknya disukun. Nun niswa berarti fathah na gitu ya. Domir hun. Selanjutnya, ada juga loh ternyata yang mabni ala doma. Cuma satu di mana? Domir hum, fatahu. Hati, bukan wawu sukun, bukan alif, tapi hu-nya di doma. Makanya nanti kalau di Arab fi'lul madi mabniun ala doma. Gitu ya. Wa fa'iluhu domir mustatir takdiruhu hum. Ini mungkin Yang mana kalau buat Ustaz? akhirnya. Yang domah. Fatahu. Kalau tahu filenya wawunya itu, wawu dan sukun fi rofin Iya. fa'il. Ya, langsung aja wawunya fi mahalin ya. Ya, betul. Gitu aja cukup, nggak perlu Ya, disebutin ya. kalau wawu dan sukun Nah, fi rofin fa'il. jahit, sorry. Kembali ke domir hum gitu ya. Yarjiu ila domir hum. So, syukron. Nastamir. Itu tadi kita bahas yang mabninya untuk fiil madi. Nah, sekarang yuk kita gabung, fokus ke fiil mudhari. Bisa dua-duanya nggak tadi? Bisa mu'rab, bisa mabni? Bisa. Adapun mabni cuma di dua tempat. Mu'rab sisanya ya. Oke, yang pertama mu'rab itu bisa di rofa. Rofa itu apa? Tanda baca yang aslinya itu biasanya diapain harokatnya? Di doma ya, aslinya. Nasab originalnya biasanya diapain? Doma Fathah. sama wawu ya. Di fathah. Nasab di fathah. Jazm di Jazm sukun. sukun. Sedang mau nanya, boleh nggak fiil itu di kasroh? Kata kerja di kasroh boleh nggak? Tidak boleh. Begitu juga sebaliknya, boleh nggak isim di sukun, di jazm? Kalau untuk ngomong boleh. Nggak ada. Kita matiin semua kalau itu. Jangankan isim musada, huruf sama fiil saya sukun semua musada. Jadi gini sebetulnya, mungkin akhina Hamas paham ya. Sebetulnya kenapa nahwu itu fokus di huruf terakhir? Karena kalau pola-pola depan itu kembali ke sorof, ya kan? Kapan kita bilangnya fataha apa fatiha, fati apa fatah, itu kan tergantung sorof. Tadah roja, tadah apa tudih apa itu tergantung di sorof. Pola-pola itu ikut di sorof. Tapi nahwu itu huruf terakhir aja. Kapan kita mau ngasih rofa, kapan nasab, kapan jazm. Itu fokusnya kita. Makanya kenapa kita Sorry, perhatikan Ustazah. adalah huruf terakhir. Nah, Ya, jadi kan berarti nahwu itu kan mempelajari bagaimana memberikan harokat di huruf terakhir berdasarkan entah di depannya apa yang katanya iya kalimat. subjek atau apa kan gitu ya kan. Supaya Betul. maknanya sesuai dengan yang dikehendaki dari kalimat yang sempurna itu kan. Gitu kan. Betul. Jumlatun mufidah, jayid. Yang intinya kembali kepada kalimat yang sempurna. Ya, kita tidak mungkin keluar dari konteks jumlah mufidah ya, kalimat sempurna. Itu pelajaran seumur hidup kayaknya itu. Iya, seumur hidup ya kayak bahasa Indonesia. Kan nggak mungkin kita tiba-tiba bilang siyi mikin riti, kan nggak ada. Yang jelas saya makan roti. Pola-polanya artinya harokat terakhir itu kita huruf vokalnya di belakang itu kan pasti sudah paten juga. Cuman bedanya di bahasa Arab itu sangat sensitif. Beda harokat, kadang udah beda makna ya. Kadang dia jadi objek. Misal saya makan roti, tapi kalau misal sudah ganti dengan bahasa Arab bentuknya di doma misal, berarti roti saya makan. Roti maksudnya roti makan saya. Itu bahaya juga. Artinya kan karena bahasa Arab seperti itu sensitifnya. Misal akal tuh apa tadi? Al-khubza gitu ya. Kalau kita bilang akaltul khubzu berarti roti makan, saya makan roti kan nggak bisa diartiin gitu. Jadinya roti makan
saya juga makan, jadi kita sama-sama makan, jadinya pelaku gitu kan, padahal enggak. Artinya sebetulnya saya makan roti yang jadi satunya jadi subjek, pelaku, yang satu jadi objek. Cuman gara-gara beda harokat, akhirnya semuanya jadi subjek. Itu aja sih sebetulnya. Kalau harokat ya. Tapi kalau huruf, ya kalau di bahasa Arab salah beda huruf aja udah beda makna secara total ya, total banget gitu ya. Tapi ya memang itulah termasuk khazanah ya, kekayaan dari bahasa Arab. Makin seru sih, semakin rumit sebetulnya bagaimana kita berpola pikir untuk memecahkan masalah ya. Berarti secara tidak langsung bahasa Arab itu sedang mengajak kita untuk berpikir ya. Nah, Stamir, nah untuk yang rofa itu zona aman ya, di mana dia tidak kemasukan apapun, murni, nggak ada amil yang masuk, nggak ada tamu ya, nggak ada hal-hal yang membuat dia berubah. Dan originalnya adalah di domah ya, tidak termasuk kemasukan amil, baik itu amil yang bisa membuat dia fathah, nasab, atau jazm yang disukun. Contoh, ya ketubuh, ya rusuh. Makanya kalau kita nulis mufrodat, itu kalau ditulis itu biasanya gitu ya. Apa misal, zahaba, yadhabu, bu. Nggak ada orang-orang tiba-tiba nulis zahaba, yadhaba, atau zahaba, yadhab. Itu nggak ada. Pasti kita nulisnya originalnya di doma. Kata bayat, tubuh. Itu pasti bunya itu di doma. Harokat terakhir dari huruf tersebut pasti di doma. Karena nggak ada amil. Nah, di nasab berarti kemasukan ada anlan idzan kai gitu ya. Contoh lan yaktuba, sampai kapanpun tidak akan pernah membaca. Oh bahaya nih, kurang literasi nantinya ya. Harus kemasukan amil ada lan, sehingga yang awalnya yaktubu jadinya yaktuba, baknya di fathah. Kemasukan jazm ada dua jenis mungkin nanti kalau pernah belajar. Jazmnya yang menjazmkan dua kata kerja, ada yang menjazmkan satu kata kerja. Di sini satu kata kerja aja ya. Lam yaktub, baknya disukun. Nah, selesai. Ini untuk sementara ya. Masih rofa, nasab, jazm, zona aman. Ini bentuknya apa? Sohi, sunyi dari huruf ilah, atau mu'tal, atau af'alul khamsah. Dari tadi yang kita bahas di mu'rab ini, termasuk kategori bentuk apa? Akhina Hamas. Bina sohi kah? Mu'tal kah? Ini kembali ke sorof sebetulnya ya. Ayo, salah. Yang mana? Kuluha, yaktuba, lan yaktub, itu semua bentuk apa? Kata yaktubu ini bentuk apa? Yaktubunya. Bina sohi, mu'tal, atau Sohi. bina sohi. Bina sohi. Sunyi dari huruf ilat. Huruf ilat, alif ya. Iya. Dan juga nggak ada Kadang tambahan. Yang susah itu kalau udah masuk huruf mu'tal itu ya. Iya, nanti kita pelajari. Nanti tenang aja, kita ada nanti. Kalau beramal seperti apa gitu ya. Makanya dibilang mu'rabnya masih harokatnya jelas-jelas semua ya. Sukun, fathah, doma itu kan sesuatu yang jelas. Nanti kalau udah membuang itu yang udah kita bahas di mu'tal, yang kemasukan alif ya sama wawu belakangnya, dan juga kemasukan seperti domir-domir jamak ya, atau anti. Nah, untuk mabni tadi udah kita bahas, mabni alal fathi dan sukun. Artinya nanti kalau kita bilang jangan bilang mansub ya. Nanti kalau dibilang jangan bilang nanti misal lam di sini jangan lam yaktuban misal gitu ya. Yaktuban misal. Maka jangan sampai nanti dibilang oh mansubun bil fathah, jangan. Nanti kalau kata-kata mansubun nanti identik dengan mu'rab ya. Tapi kita harus tambahkan dengan kata mabniyun alal fathi. Di sini contohnya khafifah lam yaktuban sama lam yaktuban. Nah, coba akhina Ari. Di sini mana yang termasuk huruf asli, huruf terakhirnya dari kata mabni alal fath yang bertemu dengan nun taukid, baik khafifah maupun sakilah. Di lan sama lam yaktuban atau lam sama lan yaktuban, nah, mana yang termasuk? Yang diharokatin mabni alal fathi yang mana? Huruf apa? Akhina Ari. Khafifah dan sakilah itu maksudnya. Iya, yang mana huruf yang Ustazah minta fi'il mudhari yang diharokatin sebagai mabni alal fath itu yang mana? Taknya kan itu, Huruf. taknya kan. Iya, betul. Mau dia ketambahan amil, mau ketambahan nun taukid,
Mbaknya tetap harus Genit ya. fathah karena dia termasuk mabni paten. Mau ke pasukan lam, mau ke kan harusnya kalau ada lan kan di fathah memang, tapi jangan bilang karena dia mansub bilan ya, tapi tidak. Karena dia mabni, hati-hati jangan terkecoh. Mau dikasih lam sekalipun jangan tiba-tiba dikasih lam yaktubun yaktub terus nanya tasdid nggak kebaca ya. Dua sukun gitu ya, nggak bisa kebaca. Jadi mau nggak mau harus tetap mabni alal fathi. Jadi astamir mabni ala sukun ketika yatasil binun niswa yakni domir kunna dan antunna. Yaketubna dan taketubna. Kelas. Nastamir. Oke, sampai sini ya, terakhir ya. Nah, macam-macamnya. Nah, ini yang ditunggu-tunggu sama Akhina Mas nih. Kalau udah masuk mu'tal Ustazah, wah itu. Nah, ini kita masuk dulu nih. Macam-macam fi'il mudhari. Nah, kalau tadi kan fi'il mudhari kapan mu'rab, kapan mabni udah jelas. Nah, sekarang fi'il mudhari. Afan. Nah, Mau nanya ini apa? Sampai belajar bahasa Arab udah berapa tahun sih? 10 tahun ada? belajar apa itu? Ini Iya, urusan, pastinya. ya, 10 tahun ada ya? Ada. Belajar Hah? nahwu sorof lama nggak bisa. Enggak Enggak, ini. maksudnya kalau Karena misalnya kalau 2-3 bulan, 6 bulan belum bisa kan wajar gitu kan. Ya kan? wajar Insya Allah wajar bisa. sekali. Bisa. Wajar, Insya tapi Allah bisa bisa. juga. Benar. Ya, Ini gini, pembelaan saya mau diri nanya. maksudnya. Ada orang hafal Quran 1 minggu dengan ada orang hafal Quran 6 tahun. Bedanya apa? Ya, tadaburnya beda, Semangatnya. penghayatannya beda lah. Iya, niatnya, motivasinya gitu ya. Tapi mungkin nggak? Mungkin. Kalau tadi Akhina Hama sangat mensupport ya, sangat hamasa ya, memberi tahamus ya, memberi semangat. Mungkin saja. Cuma tadi sudah dengar Akhina hari ini lompat kelasnya, yaitu kalau korban lompat ini kayak akselerasi ya, harus ngejar Ya. juga yang sebelumnya, belajar yang setelahnya boleh, tapi harus ngejar juga materi-materi yang berkaitan dengan sebelumnya supaya nggak miss ya, nggak kosong, nggak kholi gitu ya. Enggak ya. Ya pokoknya prosesnya tetap proses belajar kan gitu ya kan. Entah di posisi di mana Betul, tetap betul. kita prosesnya belajar. Nah, sohi, jahit. Syukran. Nah, Stamir, Afan, macam-macam fiil, nah, macam-macam fiil mudhari. Ada sohiyul akhir, mutal akhir, dan af'al khamsah. Tafadhal maratan ukhra, akhina, Mada? Akhina Hamas. Coba dong ditasrif lughawi untuk fi'il mudhari dari domir. Untuk katanya pakai kata yang mana ya enaknya ya? Yaghzu. Susah ya? Yaghzu coba. Yaghzuwa, baik. Huwa yaghzu, huma yaghzuwa, hum goza ya, dari goza ya. Huwa goza, huma goza, gozawa ya. Kenapa? Oh. Kenapa Oh, jadi madi? Oke, motor itu. Saya. Enggak kata Huwa kata yaghzu, huma yaghzuwa, hum Kenapa yaghzuna. Coba intazir lazo kalau katanya Akhina Ari, jangan yang itu saja pusing. Ya jelisu aja deh. Coba ya jelisu dulu deh. Jalisu atau kataba atau akala kan lebih. Baik. Sederhana. Wah ya jelisu boleh. Huwa yajlisu, huma yajlisani, hum yajlisuna. Hiya tajlisu, huma tajlisani, hunna yajlisna. Anta tajlisu, antuma tajlisani, antum tajlisuna. Anti tajlisi, antuma tajlis. Kenapa dibuang? Tajlisina tetap dong. Oh iya, anti tajlisina, antuma tajlisani, antunna yajlisna. Oh, kenapa ya? Yajlisna. Tajlisna. Ana ajlisu, nahnu najlisu. Jadi kita. Enggak nahnu apa itu? Najlisu depan doang. Kalau mudhari mah fokus di depan sama belakang.
Kalau madi cuma di belakang perubahannya. Nah, tadi di huma hampir salah di yaghzu. Ketika huma biasanya memang ketuker-tuker kayak fi'il madi ya. Goza gitu kan. harus nyanyi. Ikut juga yaktuba, padahal yaktuba ni itu goza yaghzu wa ni. Jadi kebuang juga gitu ya. Gojawa, gojau ya saya. Iya, betul goza itu untuk yang madi ya. Nah, syukran jadi jitan. Itu tadi kita gampang yang sahihul akhir. Berarti tandanya seperti ini. Kalau sahihul akhir bentuknya adalah huruf akhirnya bukan berupa huruf ilah. Jadi tidak ada tasnya, tidak ada wawu jamak, tidak ada. Jadi tidak ada sesuatu yang menyebabkan afalul khamsah, tidak ada yang menyebabkan mu'tal akhir. Itu kita sebut sebagai bina sahih, sunyi dari semua bentuk itu. Nah, sahih akhir itu tanda i'rabnya tadi kita udah pelajari di atas. Mu'rab, rofa ya jelisu, nasab lam ya jelisa, jazm lam ya jelis, aman. Dari tadi kita bahas yang mudhari mu'rabnya secara aman. Tapi ternyata nggak semua sezona aman itu, Ustazah. Karena ada kata kerja yang memang ketambahan alif ya wawu, kita sebut sebagai mu'tal. Ada juga kalau dia berbentuk dengan domir-domir yang tambahan tadi, maka ada wawu nunnya atau ya nunnya, sehingga nanti kita akan rubah harokatnya. Kalau nggak bentuk untuk rofa ya, karena pasti ada nasab, ada aja. Oke, kita ke mu'tal dulu. Huruf akhirnya berupa huruf ilah dan tidak bertemu apapun. Sebetulnya ilah itu kayak gitu ya. Contohnya kita punya yang pakai mu'tal akhirnya dengan alif. Contohnya sa'a, yas, Yes, nahia, yan, ha. Ya, pakai alif semua. Lanjut. Kalau sekarang contoh yang mu'tal akhirnya dengan wawu, berarti ghaza ya ghazu. Apa lagi? Ya, banyak ya. Berikutnya yang pakai ya belakangnya. Masya yamshi. Kodo yaqdi. Gitu ya. Biasanya kalau ya berarti sebelumnya di kasroh. Tapi kalau fathah alif lajina sebelumnya di fathah. Oke, kita sekarang masuk. Kalau rofaknya yaqdi, kita jangan bilang domah doang. Jadi selama ini kalau kita bilang ya jelisu berarti doma yang nampak. Doma zohiro. Tapi kalau seandainya ya kedi, sudah huruf terakhirnya apa di sini? Kodo ya kedi. Kodo ya, asal katanya. Huruf terakhirnya yang mana? Akhirnya Ari. Kodo ya kedi. Huruf terakhir yang mana? Yang ya, yang kof, yang apa, yang do. Do. Yang ya dong. Oh, yang ya. Yang ini mutal ya ya? Iya, aslinya gini. Kodo ya. Paham ya? Kodoya. Kayak kata ba. Ba itu kan fathah. Maksudnya ba itu huruf terakhir kan. Mabni alal fath. Gitu ya. Kodoya. Ya mabni alal fathi juga. Tapi kalau di sini ya di. Berarti huruf terakhirnya ya. Tapi kita nggak bilang ya sukun. Nah, kita sebut sebagai doma muqaddaro. Sebetulnya dia bisa didoma. Cuman gara-gara ada si mu'tal ini tadi. Dia terpaksa menyembunyikan. Jadi muqaddaro itu tidak tampak. Betul, tapi domah ya, domahnya tidak tampak, paham ya? Sekalipun secara penulisan dia tetap sukun. Bacanya gimana tuh? Yakdi, nggak bisa yakdiu, nggak ada diu, miu, nggak ada. Bahasa Arab nggak ada. Yakdi, berarti domah apa harokatnya? Tanda bacanya apa? Bukan disukun, diapain Hari? Domah muqaddaro, iya. Muqaddaro tadi apa? Tidak tampak. Lawan dari kata apa? Zohiro ya. Zohiro. Nah, yang jadi ada domah muqaddaro, ada domah zohiro. Betul. Yang ya jelisu, ya tubuh, yang nggak ada mu'tal itu selama ini kita bilangnya domah zohiro. Iya, cuma nggak usah disebut. Iya, betul. Gitu ya. Lanjut. Tafadol Afina Ari, lanjut ya. Tafadol Afina Ahmad. Ada nasab ada dua. Ada yang fathah memang asli. Jadi gini, ada yang bisa dikasih fathah beneran, ada yang fathah muqaddaro. Kapan? Kalau fathah asli yang zohiro tampak, bisa kita kasih. Kalau mu'talnya bentuknya ya sama wawu. Contoh, lan dia. Gak apa-apa, bisa dia soalnya. Kebaca soalnya kan.
Atau lan yaghzuwa. Enak kan? Kebaca kan? Jadi kita sebut sebagai fathah yang apa? Napa apa tidak tampak? Napa dong? Ya sama wa ini kan huruf asli, original. Asal katanya kan ghazawa sama kodoya. Berarti ketika dia dimudhorekkan ada amil nasab, tafadhol, tafadholu diapain? Di harokati fathah. Ingat ya, ini diapain? Mu'rab apa mabni ini? Mu'rab ya, mansubun bil fathah zahira. Nah, kecuali kalau dia berbentuknya mu'talnya pakai alif. Yas a, nggak bisa kita tambah yas ayah, yas ayah, yas ayah nggak ada. Yas a, gitu aja. Berarti fathahnya Saya mana? gitu. Sama kayak yakdi. Kayak yakdi juga. Mukodaro. Karena kan ada lannya ya. Ini kurang tambahan lan ya di depannya. Lan yakodia, lan yakozua, lan yas. Ada amil nasab ya. Nggak mungkin tiba-tiba dia di fathah tanpa amil. Kalau ada lannya menjadi layas a. Ya, Lan sudah. yas. Oh iya, harusnya ya. Oke. Baik. Tadi langsung. Hadfu alamatun nasbihi hadfu Iya, harfil alif. harusnya iya. Betul. Tapi kenapa ya di sini ya Ghazwa? Bisa lah ketik dari parenya bisa. Bukan. Betul. Kalau lan yas'a nggak mungkin dia di sini. Dia harusnya dibuang. Berarti ya udah yas'a fathah mukot daro nasab. Tapi kan nasab kenapa? Nggak ada ya harusnya. Fahim tum? Akhina Hamas. Maksudnya sada. Kan nggak mungkin ya Baik. ke dia tiba-tiba ya ke dia. Pasti ada amil nasab. Karena kan nggak mungkin rofa. Kan rofa kan tidak ada amil ya. Kalau yak Nasab. dia sudah betul yak dia karena kan dia itu kan mutalia yak dia sahih. Yak jua sahih. Walakin yang itu yang saya Yas'a. komentar itu yang yas'a. Yas'a. Mm-mm. Kalau yas'a kalau kemasukan lan la yas'a. Alamatun Iya nasbi betul. harfu Ya, harf inilah kan. Kalau yang betul. Nggak, kalau yang kedua alamatun nasbi yang fathah dhahirah. iya nampak. Berarti di sini yas'a itu kapan posisinya dia mutal alifnya dengan fathah muqaddaro? Coba. Yas'a di Kan sini harusnya posisinya dia tidak kemasukan lan. Yas'a artinya aja dia enggak. artinya Yas'a gini, kalau dia nggak kemasukan lan ya, oke, berarti dia termasuk yang harusnya rofa dong. dia 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 itu iya harusnya dia rofa. Iya, itu maksudnya Ustazah. Makanya unik Oh, nih. baik, Jangan baik. Dia harusnya nggak- dibuang itu. kalau kemasukan nasab. Ya, nggak perlu lagi ada fathah muqaddaro buat apa? Karena kan di sini Hmm. di mana-mana fi'il mudhari bisa nasab, otomatis kan kalau dia kemasukan amil ya, berhubung ya Hmm. ini kok tiba-tiba nasab, ada apa ini gitu kan? Kalau dia Baik, baik. harusnya kemasukan amil baru dibuang, betul. Sudah sepakat Oke. itu. Ini mungkin ada salah ketik ya, khusus yang fathah Baik. muqaddaro ya, tapi yang ya kedua sama Ya. yang sudah betul. Jadi jidan syukron bidiko jidan ya, teliti sekali. Nah, Samir jazm. Ya, Nah, ini baru membuang huruf ilat. Yakdi, Hmm. lam, yakdi. Harusnya ada yaknya ya. Alif layinah maksudnya. Tapi gara-gara ada lam, maka dibuang. Oke, jahit. Lanjut untuk afalul khamsah. Afalul khamsah intinya apa sih Ustazah? Artinya adalah akhirnya itu bertemu satu alif tasnia di domir huma, kemudian wawu jama di domir hum, ya mukhotobah, ya mu'anas mukhotobah di domir an, anti ya jelisani ya jelisuna tajalisina ini foto bil kitabah juga ya, salah dalam penulisan juga ya, kurang lam ya. Nasamir untuk tanda erof. Nah kalau rofa enak nih, tinggal diapain, tetapnya nun. Ya udah selama ini ya jelisani ya jelisuna ya jelisina, jangan bilang karena alif wawun ya tidak, atau kita bilang huruf terakhirnya sinnya mabni alal fatih doma kasar, bukan, tetapi dia memang murni tetapnya nun. Ini berlaku untuk fi'il mudhore. Kalau tadi fi'il madi yang mabni ya, kalau mudhore dia punya mu'rokan ya, dia punya erof khusus. Nasabnya berarti membuang nun. Lanta jelisa, betul. Kalau jazm, lanta jelisa aidon, dibuang juga. Nah, jahit. Ini kurang juga ya, artinya di Oh iya. mutaakhir selain kurang amin, apa?
Kalau yang tadi tajlisa, lam tajlisa ya. Lam Tajlisa gimana? tajlisa, betul ya lam tajlisa ya, membuang nun kan? Betul. Jazm. Ini contohnya sama kok. Di domir apa nih kalau tajlisa nih humanya Antuma, muannas ya. antuma. Alif antuma betul. Oh kok huma sih? Antuma apa nih? Dia tadi sudah bilang huma loh. Antuma ya untuk yang mukhotoba ya kategori orang Huma kedua juga bisa, tajlisa. tapi dari hia Iya, huma. kebetulan ini tak depannya. Betul. Ini antuma tajlisan. Nah, soi, jahit. Jalan ya. Cuman ini perlu direvisi lagi. Kelas, insya Allah kita lanjut di mabni fi'il amr. Dan apa ya kira-kira tugasnya ya biar nggak bosen. Baca kiroah deh besok kita satu cerita kita eropin bersama-sama tentuin ya bentuk mu'tal, bentuk jama' af'alul khamsah supaya ketahuan nih kira-kira kita masih ingat atau tidak. Nanti sudah share ya di grup. Hasanan atahuna ladaikuma su'al anidars cuma berdua nih. Ladaikuma su'al anidars mafi Insyaallah ya. mafi hasanan sana fatim ad-dirasa fi adilaila bikiratil hamdalah Bismillahirrahmanirrahim. Syukran jazilan ala hudurikuma ila liqa fi yaumil jum'ah. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.